Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa saja yang harus kita siapkan untuk jualan online. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah 3 persiapan yang harus teman-teman siapkan untuk jualan online. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan untuk jualan online. Ini benar ya, ada yang mengatakan jangan langsung praktek sebelum ada ilmunya. Itu benar sekali. Tapi jangan terlalu banyak ilmu dulu, sampai mantap dulu, baru teman-teman praktek. Ya, saran saya ada ilmu praktek, ada ilmu praktek. Seperti itu. Ya, ada ilmu sedikit praktek, ada ilmu sedikit praktek. Jangan nunggu jadi pakar dulu. Nah, apa saja Mas Didik? Kami ini ya mak-mak gaptek, kami ini bapak-bapak pensiunan pengen sekali untuk jualan online. Apa saja persiapannya? Teman-teman sekalian, saya akan membedah 3 persiapan untuk jualan online ya. Yang pertama adalah teman-teman harus siapkan namanya adalah produknya dulu. Ya, nah ini teman-teman yang mau jualan online ya tetap harus produk ya. Apa yang mau dijual kalau tidak ada produknya seperti itu ya. Produk seperti apa sih Mas Didi yang harus kami siapkan? Pertama teman-teman bisa jualan produk fisik, makanan, minuman, pakaian. Nah contoh misalnya ini minuman, teman-teman bisa jualan nih ya minuman, pakaian. Contoh peci seperti ini. Atau hal-hal yang unik seperti ini produk fisik ya teman-teman sekalian ya. Atau tutup-tutup ya seperti ini juga bisa, atau gelas, macam-macam teman-teman sekalian. Ini namanya produk fisik, produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan ya. Atau misalnya ibu-ibu bisa jualan nasi goreng, ya sudah, jualan nasi goreng, produk makanan. Bapak-bapak ya bisa jualan peci, jualan celana, jualan baju dan lain sebagainya ya. Itu adalah produk fisik ya teman-teman bisa jual. Yang kedua adalah produk jasa. Produk jasa kemampuan kita, keahlian kita yang bisa kita jual tanpa memerlukan modal yang cukup besar. Ya, makanya di era sekarang selalu saya bilang, apapun yang teman-teman bisa jual. Era sekarang tuh seperti itu. Ada yang bisa matematika, jual privat matematika. Ada yang bisa renang, jual namanya kursus renang. Ya, ada yang bisa misalnya public speaking, ya udah privat public speaking. Ada yang bisa yaitu totok wajah, jasa totok wajah. Ada yang bisa make up, jasa make up. Itu adalah produk keahlian kita yang bisa kita jual-jual. Namanya adalah produk jasa. Ya, kalau bentuknya sewa bisa nggak Mas Didik? Rental bisa, cuman butuh modal yang cukup besar teman-teman. Sewa mobil, rental mobil boleh. Ya, atau sewa sound system boleh. Ya, atau jasa perbaiki ya kulkas yang rusak, jasa itu. Makanya kemarin saya ketemu ada beberapa saudara saya di Medan. Nah, beliau ini bingung, Mas Didik, saya tuh pengen jualan apa ya? Saya nggak ada modal ya. Saya bilang, Bang, abang kan bisa servis komputer, bisa servis kipas angin, bisa servis kulkas, bisa servis setrika. Saya bilang buka namanya jasa servis setrika, jasa servis laptop, jasa servis komputer dan lain sebagainya. Bisa ya? Bisa. Nah artinya kemampuan kita, keahlian kita bisa kita jual-jual. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya pun dulu ya, saya dulu bisa alhamdulillah ya, saya dengan izin Allah saya bisa kori pernikahan. Saya buka jasa kori pernikahan. Alhamdulillah ya. Lumayan, beberapa ke Pulau Jawa ya, di Jogja, Jakarta, sampai kita diundang jasa kori pernikahan ya. Nah itu artinya kemampuan yang bisa teman-teman jual-jual aja. Nah itu produk dulu. Yang ketiga adalah produk digital. Ya, tidak semua orang bisa tahu produk digital, tapi teman-teman coba dong launching produk digital. Buka namanya link.id, teman-teman bisa jualan produk di situ, namanya produk digital. Ya, atau kumpulan-kumpulan e-book yang teman-teman kumpulkan atau teman-teman buat, jual di situ. Ya, oke, itu siapkan dulu produknya. Jadi jangan kita mau jualan online nggak ada produk yang nggak bisa. Tetap harus produk poin utama dan poin tertinggi di dalam jualan online. Siapkan dulu aja teman-teman sekalian. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, yang kedua harus tahu namanya yaitu marketingkannya. Setelah teman-teman punya produk, maka yang kedua adalah marketingkan tuh produk tersebut. Ya, marketingkan produk tersebut. Di mana Mas Didik? Oke, di mana saja? Yang pertama adalah di media sosial dulu. Ya teman-teman coba lihat media sosial tuh apa saja yang teman-teman eksis. Saya eksis semua Mas, TikTok oke, mainkan, Instagram, YouTube, itu semua gratis teman-teman. Maka era sekarang teman-teman nggak main media sosial sangat disayangkan. Menurut saya ketertinggalan namanya. Tapi saya mak-mak Mas Didik, main, Bu, main. Bahkan mak-mak beberapa kali yang privat sama saya, justru dia yang lebih ngeri bikin konten. Saya malah kalah. Beliau sehari bisa 4 konten. Bangun tidur bikin konten. Siang bikin konten. Sore bikin konten. Malam sebelum tidur bikin konten. Emak-emak kalau sudah ngerti ilmu ini, dia akan bikin konten rutin. Instagram mainkan. YouTube mainkan. TikTok mainkan. YouTube Source mainkan.
WA story mainkan tuh ya. Ibu bapak punya WA tuh ya, di video tuh. Ya, halo guys, ini saya jualan ini, teman-teman yang mau boleh dong kita bisa kirim langsung ke alamatnya masing-masing, terutama wilayah Jogja dan sekitarnya. Ayo, saya senang tuh kalau ada di WA story ada orang jualan apapun yang lewat, insya Allah saya beli. Ya, ada yang jualan kacang saya beli, jualan makanan saya beli, minuman saya beli. Ya, selagi produknya itu emang cocok kita beli teman-teman sekalian ya. Marketingkan tuh, cara marketingannya seperti apa ya Mas Didik? Nah, yang penting tahu dulu nih, marketingkannya di media sosial. Cara marketingnya seperti apa? Oke. Misalnya teman-teman punya HP, ada WA ada ya, pasti kan sudah ada WA. Anggaplah jualan mouse. Teman-teman video aja mouse-nya. Video upload di WA story. Video upload di WA story. Saya tuh pernah bikin challenge ya beberapa ya mak-mak pensiunan, bapak-bapak pensiunan begitu kan. Kita bikin challenge, coba lakukan seminggu aja. Saya yakin pasti ada yang beli minimal 1. Upload rutin dari WA story aja. Bentuknya adalah video ya. Jadi kita tiap hari video cerita. Ya, jadi kita jualan bentuknya cerita. Teman-teman misalnya jualan bentuknya cerita nih. Alhamdulillah hari ini pengiriman mouse ya ke Makassar. Teman-teman yang belum order yuk. Biar tahu manfaatnya gitu-gitu. Ya, teman-teman bisa lakukan itu di WA Story. Instagram juga sama. Upload berbentuk video, upload seperti itu. Facebook sama. Tapi kalau bisa berbentuk cerita. Oke ya, itu yang kedua. Cara marketingnya adalah dengan media sosial, mainkan semua. Itu semuanya gratis. Atau dengan website, bisa dengan Google Ads, bisa dengan SEO. Teman-teman bisa belajar di situ. Yang ketiga, bisa dengan marketplace. Teman-teman bisa belajar bagaimana Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Ini marketing di dalam dunia digital marketing itu ada 4 wilayah, teman-teman. Wilayah media sosial mainkan, wilayah Google mainkan, wilayah marketplace mainkan, dan juga satu lagi adalah wilayah lokal seperti GoFood, GrabFood, ya, Shopee Food kalau produknya adalah produk makanan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Itu yang kedua. Setelah teman-teman yang kedua sudah tahu, nah, teman-teman harus tahu yang ketiga, yaitu kebutuhan pasar dari produk kita itu kemana arahnya. Ya, itu harus paham dulu. Misal, teman-teman jualan produknya adalah jualan peci, maka kebutuhan pasarnya adalah orang muslim, orang-orang yang suka ngaji, ya, orang-orang yang suka pakai peci, ya, orang-orang suka pakai peci berarti laki-laki dan lain sebagainya. Itu namanya kebutuhan pasar. Yang teman-teman harus bisa melihat data dari situ. Ya, atau jualannya mukena berarti targetnya ibu-ibu, targetnya mbak-mbak, targetnya umur berapa nih? Nah, itu penting. Ya, itu penting yang teman-teman harus pahami. Teman-teman jualan produk kue kering, untuk kemana nih kebutuhan pasarnya? Untuk persiapan Ramadan, persiapan Lebaran, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu produk knowledge, kita tahu siapa target pasar kita tahu siapa nanti target yang akan membeli produk kita akan lebih mudah untuk membuat konten tersebut, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita nggak tahu, ini saya jualan produk untuk siapa ya? Ini saya jualan produk ini siapa ya targetnya? Itu bahaya kalau teman-teman nggak tahu. Teman-teman belum mengenali ya produk siapa yang akan teman-teman targetkan. Ke siapa? Makanya teman-teman kalau misalnya, Mas, saya itu jasa make up, targetnya siapa? Ya orang-orang yang mau wisuda, jasa make up wisuda. Orang-orang yang mau pernikahan, orang yang mau nikah. Ya, maka butuh namanya jasa make up pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kebutuhan pasar. Kalau di Google teman-teman bisa cari ya, ketik aja kata demi kata, teman-teman kasih spasi maka akan keluar suggest, itu juga kebutuhan pasar. Dari wilayah mana, lokasi mana, siapa saja menjadi target market kita, itulah kebutuhan pasar kita. Oke ya, 3 itu yang teman-teman harus siapkan untuk persiapan jualan online. Tapi tetap nomor 1 adalah produk, yang kedua adalah cara memasarkannya, yang ketiga adalah kebutuhan pasarnya. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.